Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Nung Nurjanah ya. Nah, pada hari ini Ibu akan memperlihatkan karya-karya anak aliyah yang Ibu bimbing gitu ya. Nah, Ibu juga ngajar di Pasca dan sebagainya, tapi Ibu juga ngajar di anak aliyah ya. Nah, ternyata ini setingkat anak aliyah pun kalau kita bimbing, kita arahkan dengan baik, mereka itu punya potensi. Karena potensi itu sudah ada, tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Nah, alhamdulillah ini setingkat anak aliyah bisa menghasilkan buku-buku yang seperti ini ya. Ini bisa dilihat ini, cover-covernya masing-masing berbeda-beda. Sengaja Ibu menugaskan untuk berbeda-beda covernya dan juga tata letaknya. Masing-masing tata letaknya berbeda-beda. Jadi bagaimana anak itu potensinya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, maka proses pembelajaran itu harus menyenangkan. Learning is fun. Nah, ini buktinya. Sebelumnya peserta didik itu merasa sulit, merasa keberatan, tapi dengan ketabahan, dengan kesabaran membimbing peserta didik itu dengan berbagai macam keluhan-keluhan yang mereka miliki. Tidak semua peserta didik memiliki alat-alatnya seperti laptop dan sebagainya atau komputer. Nah, ini bagaimana caranya mengatasi berbagai permasalahan tadi, diantaranya dari segi alat juga tidak semua memiliki. Nah, walaupun tidak semua memiliki, bagaimana mereka bisa bekerja sama satu sama lain, saling mendukung satu sama lain supaya terwujud buku ini. Nah, materi tetap bisa disampaikan, tapi anak-anak juga bisa membuat karya yang bisa membanggakan dirinya dan juga orang tuanya, juga masyarakat luas seperti itu ya. Jadi bagaimana anak itu bisa seperti ini? Malah ada anak itu yang sampai menangis karena tidak sangka, ibu kok saya bisa ya bikin seperti ini. Ya bisa, semua juga punya potensi. Potensi itu harus dikembangkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mari ibu bimbing, mari ikuti apa yang harus dilakukan, kan seperti itu. Dimulai dari pertama itu adalah membagi kelompok. Tiap kelas itu dibagi ke dalam 7 kelompok. Masing-masing kelompok itu yang terdiri dari 7 itu adalah diacak ya, tidak berdasarkan absen. Karena kalau berdasarkan absen kan suka ada yang saling iri dan lain sebagainya. Maka supaya demokratis seperti apa ya, supaya demokratis itu supaya bisa menyenangkan semua peserta didiknya. Caranya seperti itu ya. Jadi anak itu dihitung, contohnya berdasarkan tempat duduk berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nanti yang 1 bergabung dengan yang 1, yang 2 bergabung dengan yang 2, 3 bergabung dengan 3, 4 bergabung dengan 4, 5 bergabung dengan 5, 6 bergabung dengan 6, 7 bergabung dengan 7 ya. Jadi semuanya demokratis, semuanya dilakukan secara adil. Karena kita tidak boleh memperlakukan anak secara berbeda-beda, kan seperti itu. Semuanya harus diperlakukan sama. Ketika ada di kelas, itulah anak ibu semuanya, kan seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Buatlah mereka nyaman supaya tadi potensinya bisa berkembang dengan baik. Nah, lihat ini kan ada berapa ini? Ada berapa buku dari mulai atas ini ya. Nah, semuanya kan beda-beda ya, kecuali ada yang satu kelompok bikin 2, kan seperti itu. Nah, ini karya seperti itu. Kayaknya tidak mungkin anak karya seperti ini, tapi nyatanya ini mungkin. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Tapi bagaimana kita berusaha menjadi yang lebih baik. Ya, jadi try to be better itu harus dilakukan seperti ini. Nih, yakinkan anak bahwa anak itu bisa. Apa keluhannya?
didengar dengan baik seperti itu. Termasuk kesulitan-kesulitan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk sampai anak bisa membuat karya seperti ini. Kayaknya apa istilahnya dilihat secara sepintas, yang ini adalah karya orang-orang yang sudah profesional. Karena dari segi IT, anak-anak sekarang itu ternyata lebih canggih. Kita hanya membimbing, mengarahkan, dan dilihat hasilnya seperti apa. Lalu kalau masih ada kesalahan, diarahkan kembali sehingga terwujudlah karya-karya yang sangat luar biasa ini, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, buatlah pembelajaran itu menyenangkan, dan galilah potensi sebesar-besarnya supaya potensi itu bisa berkembang dengan baik, karena semua anak yang lahir ke dunia ini sudah membawa potensi, ya, tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi tersebut. Jangan sampai potensi tersebut akan menjadi mati. Nah, ini coba lihat sekali lagi nih, ya, dari mulai ke sini, ya, sini itu kan beda-beda, ya. Ini lebih nih, jadi di mana ini nyimpannya, ya udah diinikan sini, ya. Nah, ini seperti ini kan beda-beda, ya. Nah, anak Alia juga bisa, apalagi anak selevel S1, S2 kan seperti itu. Kebetulan ibu juga di Pasca ngajar metodologi penelitian. Nah, mungkin untuk pertemuan ibu hari ini, ya, ibu cukupkan dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memotivasi bagi peserta didik yang lainnya seluruh Indonesia dan di dunia, ya, seperti itu. Jadi untuk pertemuan ibu hari ini ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.